Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Manajemen Mutu tentang perusahaan kami, yaitu perusahaan Somicorp dari Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, sebelum ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri, anggota kami. Yang pertama ada Hanifah Nabila, NPM 19754011, Is Nur Safitri, NPM 19754012, saya Sylvia Ainur Aini, NPM 19754027, dan Tina Handayani, NPM 19754030, dari Program Studi Agribisnis Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke presentasinya. Nah, yang pertama ada perusahaan kami. Jadi nama perusahaan kami adalah Somicorp atau Soya Milk Corp. Bidang minuman, pimpinan Joko Wiranto, wakil pimpinan Pramudia Tanuwandira. Jadi, Somicorp merupakan perusahaan susu kedelai di Bandar Lampung. Didirikan pada tahun 2002 oleh Joko Wiranto. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan maraknya minuman soft drink yang tidak menyehatkan untuk tubuh. Hal inilah yang memberikan motivasi untuk menghadirkan minuman dengan tinggi kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sekaligus menyajikan susu kedelai dengan kadar gula yang rendah, tinggi protein, rendah kalori, serta menggunakan teknologi terbaru menghasilkan susu kedelai yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Nah, untuk departemen-departemen yang berada di perusahaan Somicorp, yang pertama ada Departemen Pemasaran yang terdiri dari anggotanya M. Gusti Andika, Floran Widaivana, Devi Natalia, dan Syifa Nurrahma. Yang kedua, pengadaan produksi yang beranggotakan Razalda Saputra, Widya Arumsari, Alia Citra, Raihani Tahira Puspanegara, dan Indri Syafika Luciana. Yang ketiga, pasca produksi, yaitu Vika Tania, Aulia Ismiani Mubariko, Devara Levisa, Sela Oktabella, dan Farul Amri. Yang keempat, ada Departemen Keuangan yang beranggotakan Cindy Kalina Tantri, Amalia Puspita, Reza Imelda Puspita, Putri Vina Puspita, dan Widian. Yang kelima, proses produksi, yaitu anggotanya Sroja Pitaloka, Yatasha Azhara, Asrel Nilestari, Intan Nuraini, dan Romi Saputra. Yang keenam, ada departemen kami, yaitu Sumber Daya Manusia, yang beranggotakan Hanifah Nabila, Iis Nur Safitri, Tina Handayani, dan Sylvia Ainur Aini. Nah, untuk perusahaan yang berdiri harus memiliki visi dan misi. Jadi, untuk visi dan misi perusahaan Somicorp atau perusahaan kami, yang pertama visinya menjadikan perusahaan minuman yang memberikan kebermanfaatan yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional dengan memberikan jaminan kualitas produk yang menyehatkan dan halal. Nah, untuk misinya, yang pertama, membuat susu kedelai menjadi minuman yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Yang kedua, menyajikan minuman tinggi protein nabati. Yang ketiga, menyajikan susu kedelai yang bersih, higienis, dan fresh. Menyajikan susu kedelai alami dan rendah kalori, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Berikut ini rapat pertama Somicorp dengan semua departemen-departemen yang ada di Somicorp. Selanjutnya, Departemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sangat menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan pertumbuhan bisnis Somicorp. Oleh karena itu, tahun 2022, manajemen Somicorp mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan produktivitas karyawan. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor sentral dalam organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Dan dalam pelaksanaan, misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Untuk menjaga agar perusahaan tetap menjadi yang terdepan, diperlukan berbagai cara untuk menjaga atau meningkatkan kinerja, terutama sumber daya manusia, yang merupakan pergerakan bagi perusahaan. Oleh karena itu, Somicorp selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja melalui perbaikan kualitas pengelolaan SDM dimulai dari penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya atau staffing, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia, dan membangun Human Resource Information System atau juga HRIS, termasuk menata sistem
remunerasi yang berbasis dimensi kompetensi, skill, problem solving, dan equality. Bahkan penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG khususnya meritokrasikan integritas dan suatu aspek penting dari strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Solusi. Oleh karena itu, Somikrop selalu berusaha menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan melalui yang pertama, generasi skill atau keahlian umum ini meliputi berbagai pelatihan keahlian secara umum yang diajarkan kepada karyawan perusahaan Somikrop. Yang selanjutnya, leadership skill atau sering disebut sebagai keahlian atau kemampuan kepemimpinan. Yang C, professional skill merupakan kemampuan individu yang menunjukkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan di dalam perusahaan Somikrop. Yang terakhir, sharing session merupakan waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagi mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerja mereka di perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu ini merupakan rapat pertama kami, di mana pada setiap rapat, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia akan membahas setiap ide, gagasan, maupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, yaitu aspek kualitas, indikator kualitas sumber daya manusia. Ukuran-ukuran kualitas sumber daya manusia yang diadaptasi dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari Sedaman Wiyanti 2019 adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan fisik atau kesehatan. Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Penelitian terhadap berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang tercakup dalam kinerja tugas-tugas fisik. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan fisik kesehatan ini meliputi memiliki kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani, kemudian memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi. 2. Yaitu kemampuan non-fisik yang terdiri dari kemampuan intelektual dan kemampuan psikologis. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan dan untuk alasan yang tepat pada nilai yang tinggi, individu yang cerdas juga lebih memungkinkan menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan intelektual yaitu meliputi 1. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 2. Memiliki tingkatan ragam, kualitas, pendidikan, serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja baik yang tersedia di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 3. Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah, dan sekurang-kurangnya bahasa asing. 4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrial. Kemudian, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis atau mental adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian baik atau buruk suatu keadaan atau kondisi di dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan intelektual atau kecerdasan yaitu meliputi 1. Dapat menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama. 2. Memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya yaitu pada pengembangan kualitas sumber daya manusia terdapat cara-cara dan tujuan. Cara-cara tersebut yaitu ada 1. Pengembangan rasio intelektual, 2. Pengembangan intuisi batin, 3. Pengembangan fisik manusia. Nah, adapun tujuannya yaitu 1. Menyiapkan seseorang agar pada saatnya di hari tugas tertentu akan mampu diserahi tugas yang sesuai. 2. Memperbaiki kondisi seseorang yang sudah diberi tugas dan sedang menghadapi tugas tertentu. Sedang yang merasa ada kekurangan pada dirinya diharapkan mampu mengembangkan tugas bagaimana mestinya. 3. Mempersiapkan seseorang yang diberi tugas tertentu yang sudah pasti syaratnya lebih berat dari tugas yang sedang dikerjakannya. Baiklah, yang selanjutnya adalah penerapan TKM. Baiklah, tanggung jawab TKM pada Departemen Sumber Daya Manusia yang pertama, pengetahuan yang dimiliki, yang kedua, ketepatan waktu, yang ketiga, kualitas pekerjaan, yang keempat, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang kelima, pengetahuan teknis seputar pekerjaan, yang keenam, self-confidence,
Yang ketujuh, kemampuan menyesuaikan diri. Baiklah, selanjutnya tanggung jawab TKM pada Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ke-8, komunikasi antar karyawan. Yang ke-9, kerjasama tim. Yang ke-10, kemampuan menyampaikan ide. Yang ke-11, kemampuan mengatur pekerjaan. Yang ke-12, kepemimpinan. Yang ke-13, kemampuan mengembangkan diri. Dan yang terakhir adalah disiplin ilmu. Baiklah, pada slide ini adalah solusi total quality management pada sumber daya manusia. Yang pertama, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan serta minat karyawan. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang baik. Yang ketiga, mengadakan training. Yang keempat, mengasah kreativitas karyawan untuk berinovasi. Yang kelima, buat acara kebersamaan atau family gathering. Yang keenam, memberlakukan sistem reward dan punishment. Nah, demikianlah tadi presentasi singkat dari kami. Semoga presentasi kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.